Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanal fitratil Islam, kalimatul ikhlas wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa makana minal raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Sama-sama anak saya kita panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bersua walaupun dibatasi oleh jarak karena kita masih dalam kondisi pandemi ya COVID-19. Ya, walaupun hal tidak ada masalah, tetap pembelajaran bisa kita lakukan, silaturahim di antara kita tetap bisa kita lakukan walaupun secara fisik kita tidak bertemu, secara hati insyaallah Allah mempersatukan kita dalam keimanan yang sama. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam. Semoga tetap tercurah perjuangan alam ya, Nabi besar ya, qudwah, guru besar semua umat ya, pendakwah semua umat yang berjasa bagi semua umat yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau, pengorbanan beliau ya, hingga dunia Islam sampai pada kita. Bentuk pengorbanannya banyak. Pengorbanan harta, waktu, tenaga, bahkan nyawa beliau gadaikan ya untuk bisa dinul Islam sampai pada kita. Dan kita niatkan dalam hati kita segala perjuangan Rasulullah itu agar kita tidak bagian dari orang melecehkan perjuangan Rasulullah. Dinul Islam itu akan kita pertahankan sampai ajal menjemput kita nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sayang, minggu kemarin kalian sudah diberikan tugas. Hari ini ayah akan menjelaskan saja. Beriman kepada kitab Allah ya. Nah, ketika kita bercerita tentang beriman kepada kitab Allah, Allah itu menurunkan itu kitabnya, kitab Samawi itu, agama Samawi itu ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama kali turunkan Allah itu adalah Taurat, turunkan pada Nabi Musa. Lalu turunkan Zabur turunkan pada Nabi Daud. Terus yang ketiga Injil, turunkan pada Nabi Isa. Dan terakhir pamungkasnya kitab-kitab Allah agama Samawi yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil, yaitu Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranlah sebagai kitab yang menyempurnakan semua kitab. Nah, ini yang jadi permasalahan pada saat ini bagi umat-umat agama yang lain. Contoh, kalau kita memahami secara tekstual, bahwa kitab-kitab itu adalah buku, ya, buku. Nah, kalau buku itu kalau bagi agama yang lain dia dipahami sebagai sesuatu yang bisa dirubah semaunya. Sedangkan Al-Quran bagi kita adalah kitab suci yang tidak bisa dirubah semau-maunya kita. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana riwayat yang bagaimana dulu Al-Quran diturunkan. Ada ketika Nabi Muhammad menjalankan kenabiannya itu, Nabi Muhammad itu sempat diberikan berapa wahyu. Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan, mungkin kalian pernah mendengar riwayat-riwayatnya melakukan perjalanan. Terus ketika bertemu di satu daerah Irak sekarang Irak nama daerahnya, itu bertemu dengan seorang pendeta Kristen Nasrani yang mengatakan bahwa kepaman Nabi Muhammad pada saat itu Nabi Muhammad berniaga ya, dalam rangka berniaga karena Rasulullah pada zaman itu memang senang berniaga, itu bersama pamannya, dibawa berniaga oleh pamannya. Jadi seorang pendeta dari Nasrani berkata kepada paman Nabi Muhammad, mampirlah ke rumahku. Dan ketika mampir di rumah beliau itu dijamu dengan segala macam makanan buahan. Setelah itu selesai, apa kata pendeta tersebut pada paman Nabi Muhammad, kamu mau kemana? Saya mau berdagang. Berdagangnya kemana? Ke Irak sekarang. Nah, dia sebelum masuk Irak, daerah itu sebelum masuk Irak, ya ibarat kita kayak Bogor lah ya. Bogor sebelum kita ke Bogor ya masih daerah Ciawi lah, kurang lebih mungkin bisa jadi lebih ya pokoknya di pinggir-pinggiran kota Bogor lah. Kalau di situ pada saat itu dia di pinggir-pinggiran Irak ketika bertemu dengan pendeta Nasrani itu. Nah, pendeta Nasrani itu berkata kepada pamannya, ya sudah, kalau kamu berangkat ke Irak silahkan, tapi ponakan kamu ini tolong kembalikan ke kampung halaman kalian. Ya, pada saat itu Rasulullah masih tinggal di Mekah. Dia pulangkan kembali ke Mekah. Apa kata paman Nabi? Kenapa emangnya? Lalu pendeta itu berkata bahwa aku melihat tanda-tanda kenabian pada dirinya. Ketika tadi berjalan, aku perhatikan ada awan yang selalu menaungi kelompok kalian. Dan saya ingin mencari siapa sebenarnya yang dilindungi oleh awan tersebut terik panasnya matahari. Nah, ternyata anak muda ini. Siapa anak muda itu? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW.
Itu riwayatnya. Nah, ketika Nabi Muhammad mau diberikan wahyu pertama kepada beliau, ya, kalian suruh baca lah, Iqra bismillah ya. Surat Al-Iqra itu yang ayat pertama yang disampaikan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, ketika wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril, itu kejadiannya ada di gua Hira. Nah, ketika di gua itu Rasulullah didatangi oleh sebuah makhluk, ya, yang sama sekali belum pernah dilihat oleh Rasulullah, dan ternyata itu adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril datang lalu langsung nodong, Iqra. Kalian mungkin di tempat yang sunyi, karena kenapa Rasulullah itu sering ke gua? Karena zaman dahulu Rasulullah itu sering menenangkan diri. Jadi menenangkan diri, berpikir tentang umatnya pada saat itu pergi ke gua. Ke gua niatnya apa? Untuk menenangkan diri. Nah, pada saat itulah datang malaikat Jibril membawa wahyu pertama dari Allah. Nah, ketika diperintahkan Iqra yang artinya baca. Rasulullah kan seorang pemuda yang dilahirkan itu tanpa bisa bertemu dengan bapaknya, ya. Lalu ketika masih kecil ibunya meninggal, dirawat oleh pamannya gitu. Ya, banyak sejarah Rasulullah ini dalam perjalanan hidupnya, sehingga nggak ada yang mengajak Rasulullah itu tentang baca tulis. Ya, Rasulullah itu buta huruf, ya, nggak bisa baca tulis. Boro-boro baca, ketika diperintahkan baca oleh malaikat Jibril, Rasulullah tuh ya keringinan gitu, kaget, takut, gemetar gitu. Apa mau dibaca? Saya nggak bisa baca gitu. Tapi tetap dipaksa oleh malaikat Jibril untuk membaca. Akhirnya firman itu dibawa oleh Rasulullah, ya, dibawa oleh Rasulullah, diingat-ingat, pulang ke rumah, bertemu dengan istrinya tercinta, ya, subhanallah, Bunda, ya, Siti Khadijah. Lalu dalam kondisi menggigil bilang pada Siti Khadijah, istriku, selimuti aku. Harus seorang istri yang baik, yang soleha melihat suaminya dalam kondisi kedinginan, takut, wajah ketakutan, pucat, itu dipeluk, ya. Pada saat itu Rasul merasa tenang ketika dipeluk oleh istrinya. Lalu istrinya bertanya, ada apa? Suamiku. Lalu Rasulullah menjawab, ya, menyampaikan bahwa dia didatangi oleh sesosok makhluk lah, yang selama ini belum pernah dia ketemui, itu mendatangkan dia untuk membaca. Cuma dia masih ingat kata-katanya, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, itulah awal muasal turunnya firman pertama kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oke, paham ya sayang ya? Oke, kita lanjut. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, itu ada 4. Keempat kitab ini dibawa oleh masing-masing nabinya masing-masing, ya, dengan pemahamannya masing-masing juga, ya, pemahaman masing-masing, cara beribadah masing-masing. Jadi jangan kalian pikirkan bahwa sholatnya umatnya Nabi Musa, ya, dengan kitab Tauratnya itu sama dengan sholatnya Nabi Daud, penyembahannya pada Allah, dengan kitab Zaburnya, atau dengan Nabi Isa yang kitab Injilnya. Paham ya? Nah, ketika Al-Quran itu menyempurnakan semua ini, yang nggak bisa diterima oleh umat agama lain. Ini yang bisa diterima, ya. Para penganut agama Kristen dengan kitab Injilnya, yang sekarang disebut Bible gitu, ya, itu tidak meyakini bahwa Al-Quran ini sebagai kitab penyempurna kitab dia. Jadi kalian mungkin pernah nonton di YouTube bagaimana Prof. Dr. Zakir Naik meyakinkan orang-orang Nasuro atau orang-orang kafir tentang kemuliaan Islam. Subhanallah, Allah, ya, kita bersyukur pada Allah. Allah menciptakan satu makhluk gitu, manusia yang punya kecerdasan yang subhanallah gitu. Sudah begitu banyak orang yang akhirnya masuk Islam karena mencoba untuk berdebat tentang Islam kepada beliau. Beliau bukan cuma menguasai tentang Al-Quran, tapi beliau juga menguasai kitab-kitab agama lain, termasuk yang terutama itu Injil, kitab-kitab kaum Nasrani. Hafal sampai ayatnya, apanya lah gitu, ya, suratnya itu hafal, sehingga bisa menyanggah setiap perkataan atau prasangka-prasangka dari orang-orang kafir. Ayah pernah nonton salah satunya itu ketika seorang Nasrani itu bertanya kepada Dr. Zakir Naik, ya, bertanya, Allah itu kan tahu, ya, ini manusia
kalaupun nanti dia diciptakan pasti akan jadi pendosa, pasti akan masuk neraka. Terus ngapain Allah ciptakan juga kalau Allah itu penyayang? Kan dibilang Allah itu penyayang. Itu kenapa manusia ini diciptakan? Tapi subhanallah dengan kecerdasan beliau Dr. Zakir Naik itu bilang begini. Kamu kalau sekolah ketika ujian ini dengan nalar, karena ketika disampaikan dengan hadis dan dalil nggak bakal paham, ya nggak bakal paham dulu tuh orang. Dibuka dulu dengan nalar, logika. Kata Dr. Naik, kamu kalau ujian itu kira-kira guru kamu tahu nggak hasil jawaban ujian kamu itu? Soalnya, lu dijawab oleh orang kafir itu, tahu kan? Ya. Tapi ketika dia tahu kamu salah ketika ujian, dia langsung ngomong nggak? Misalnya, kamu dikasih soalnya bahwa seekor monyet itu makanannya pisang. Misalnya, terus itu jawabannya. Kamu jawabnya pada saat ujian itu monyet itu makanannya adalah nasi rendang. Misalnya, pada saat itu guru tuh tahu bahwa jawaban kamu salah. Diingetin nggak kamu pada saat itu oleh gurumu? Zakir Naik bilang begitu. Pada saat ujian itu diingetin nggak? Kata orang kafir itu enggak. Tapi ketika di akhir ujian nanti itu baru kamu tahu bahwa nilai kamu adalah kurang. Kenapa jawaban kamu salah? Begitu juga Allah. Allah menciptakan manusia itu dengan pilihannya masing-masing. Jangan salahkan Allah kalau begitu caranya, itu menyalahkan Allah. Allah itu tidak pernah salah dengan ininya. Tapi Allah berikan pilihan kepada manusia. Ketika kita ditiupkan ruh di dalam kandungan ibu kita berusia 40 hari, itu kasih pilihan ya Allah. Rabbmu adalah aku, ya. Jodohmu, ya, Tuhanmu adalah Allah, jodohmu, matimu, rezekimu dari takdirkan pada saat 40 hari. Kamu siap untuk menjadi manusia? Siap. Siap untuk menyembah pada Allah? Siap. Nah, ketika hidup kenapa kalian ingkari itu? Itu yang terjadi. Itu salah satu debatnya Dr. Naik dan orang kafir. Nah, akhirnya orang kafir itu dengan logikanya itu subhanallah, pertanyaan yang bagus, akhirnya memahami bahwa Islam itu memang sempurna. Nah, tapi tidak banyak orang-orang Nasrani atau orang-orang kafir itu yang paham dengan itu. Nah, kita bahas kembali. Jadi, kitab yang pertama diturunkan itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu sebenarnya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 2 yang bunyinya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab, yaitu kitab Taurat, ya, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Pelindung maksudnya itu selain aku, selain Allah. Jadi ini jelas di kitab Taurat itu menyatakan bahwa diturunkannya kitab Taurat itu kepada kaumnya orang-orang Ibrani, ya, orang-orang Israel, ya, bangsa Israel, ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Taurat dia mempunyai 3 komponen, Torah, Nabi, dan Ketubin. Yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi disebut dengan Biblia, ya, atau Alkitab. Oleh orang Kristen disebut dengan Old Testament, perjanjian lama, ya. Kenapa dibilang Old Testament oleh orang-orang Kristen di Bible itu? Karena kitab Injil itu yang sekarang itu bukan kitab Injil yang aslinya, sudah dirubah sesuai dengan kemauan manusianya. Dan kita subhanallah, Allah sendiri yang menjaga Al-Quran bahwa dia tidak akan pernah bisa dirubah sampai kapanpun, karena Allah yang menjaganya. Kitab sebelumnya karena sudah sempurna oleh Al-Quran, Allah tidak bertanggung jawab dengan itu. Tapi dengan Al-Quran, Allah yang menjanjikan bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah kesempurnaannya, dijaga keasliannya oleh Allah sampai waktu ditentukan nanti Al-Quran itu diangkat oleh Allah. Jadi di akhir zaman nanti Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah. Jadi tidak ada lagi Al-Quran di bumi ini. Nah, gak lama setelah itu baru kiamat. Oke, kita lanjut. Jadi anak sayang, ketika kalau bahasa Inggrisnya, ya, yang tadi disebutkan Old Testament, Old Testament gitu, ya, atau disebut tadi dalam kitab Yahudi disebut Biblia gitu. Itu dia adalah memiliki 10 firman. 10 firman
Yang kalian sudah pernah baca ya, banyak itu ada 10. Tiada Tuhan selain Allah, jangan menyembah berhala, jangan mempersekutukan Allah, sucikan hari Sabat ya. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Makanya orang ini yang masih dipakai oleh orang Yahudi, hari Sabat ini. Hari Sabtu ini, hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi. Sucikan hari Sabat, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, bersaksi dusta, jangan menginginkan milik orang lain. Ini semua diatur oleh kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil itu mengatur. Ini apa? Melarang melakukan perbuatan maksiat intinya. Tapi kalian mungkin lihat sekarang, semuanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Tiada Tuhan selain Allah, mereka mensekutukan Allah sekarang. Kalau orang Kristen dengan 3 dalam satunya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Terus orang Yahudi itu menyembah dinding ratapan. Orang Hindu menyembah sapi. Orang Buddha menyembah Buddha dan dewa-dewa sekitarnya. Mereka mensekutukan Allah semua. Sekarang yang sesuai dengan ini mana? Islam. Islam bilang apa? Allah Samad. Allah itu cuma satu dan tidak ada menyembah yang selain Allah. Walaupun pada konteksnya ya secara tertulis seperti itu, tapi dalam aplikasi banyak kita mensekutukan Allah tanpa kita sadari. Contoh, ketika kalian kerja, azan memanggil, kalian memprioritaskan kerja kalian ketimbang melaksanakan sholat, itu bagian persekutuan Allah. Hati-hati dengan itu. Tapi perlu kalian yakini, perlu kalian pahami bahwa satu-satunya agama yang kalau benar-benar diikuti itu tidak mempersekutukan Allah adalah agama Islam. Kalian coba lihat para kiai, para ulama kita, gak ada mereka mempersekutukan Allah. Tapi kalau ulama agama lain, pemuka-pemuka agama lain justru menjadikan pembenaran mensekutukan Tuhannya, mensekutukan Allah. Contoh, Injil, pendeta selalu mensairkan ya lantunan-lantunan doa, lantunan-lantunan syair di gereja itu bahwa Tuhan itu ada 3. Begitu juga dengan pendeta Buddha, pendeta Hindu. Jadi semuanya itu melakukan itu gitu. Sedangkan dalam Islam nggak ada kiai yang bilang, Tuhan itu ada 3. Bahwa bisa ditinggal oleh umat kiai itu, atau bisa digantung oleh umat kiai itu. Kenapa? Karena pemahaman umat yang benar sebenarnya selama ini dipahami dan dipelajari dan dimengerti oleh umat bahwa Tuhan itu cuma satu. Mana sekarang? Cuma agama Islam. Oke? Yang kedua, jangan menyembah berhala. Jelas Islam tidak pernah menyembah berhala. Walaupun kadang-kadang orang kafir mengatakan bahwa orang Islam juga menyembah berhala, nyembahnya ke Ka'bah kok. Ka'bah itu kan cuma sebuah peti, batu gitu yang disembah, di dalamnya kita nggak tahu isinya apa gitu. Padahal pada prinsipnya ketika mengarah ke kiblat ya, ke Ka'bah itu agar menyatukan semua umat Islam, itu arah kiblatnya bukan penyembahan kepada Ka'bahnya. Tapi menyembah ke satu arah ya, melakukan sujud ke satu arah, itu ke arah yang sama, agar pada saat penyembahan itu kita benar-benar meyakini bahwa yang kita sembah adalah Allah. Oke? Terus yang ketiga, jangan bersekutukan Allah, sama dengan tadi ya. Sucikan hari Sabat, hari Sabtu. Ya, kalau kita agak membedakan dengan orang kafir, kita mensucikan hari Jumat. Oke, hormati kedua orang tuamu. Islam jelas-jelas. Islam menganjurkan kita untuk menghormati orang tua kita. Ingat Rasulullah Muhammad, bagaimana penghormatannya pada orang-orang tuanya, pamannya. Ya, Abu Jahal, ya, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, orang tuanya, adik dari ibu-ibunya, adik-adik dari ibunya. Tapi menghormatinya. Walaupun menentang agamanya, tapi Rasulullah tetap menghormati mereka. Oke, lanjut. Jangan membunuh. Islam jelas, hukum Islam jelas. Kalau membunuh qisas. Kalau keluarga yang terbunuh tidak ikhlas, bunuh lagi yang bunuh. Oke, lanjut. Jangan berzina, apalagi Islam jelas-jelas menentang perzinaan. Jangan berzina, pacaran aja dan Islam nggak ada, benar nggak? Jadi hati tuh yang pacaran. Kenapa? Pacaran itu mendekatkan kita kepada zina. Dalam Islam itu jangan pernah sekali kita mendekati zina. Mendekati, bukan melakukan. Mendekati saja tuh sudah tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, pacaran itu bagian dari kalian berusaha untuk mendekati zina. Hati-hati anak saya. Mudah-mudahan melihat ini berubah cara berpikir kalian tentang pemahaman keislaman. Terus lanjut, jangan mencuri, apalagi Islam sangat adil. Mencuri potong tangannya.
Jadi kalian kalau berangkat ke Mekah, ya, tanah Arab, ya, tanah haram itu Mekah, Madinah, itu kalau ada yang mencuri, itu tangannya dipotong. Itu dilakukan setiap hari Jumat pada sholat Jumat kalau nggak salah. Ada satu masjid, saya lupa namanya. Masjid itu tempat pelaksanaan eksekusi bagi orang-orang yang mencuri, berzina, itu di situ. Pembunuh di situ. Ya, saya lupa nama masjidnya. Terus jangan bersumpah palsu. Ini apalagi? Islam mengharamkan kita bersumpah palsu. Demi Allah, dia tidak pernah tidak pernah mencuri, padahal kita tahu dia mencuri. Itu dilarang dalam agama kita. Jangan menginginkan milik orang lain yang sama dengan mencuri. Jangan pernah berharap memiliki barang orang lain. Ini semuanya ada di Al-Quran. Kenapa? Menyempurnakan kitab-kitab mereka sebelumnya. Kitab mereka ini, Taurat, Zabur, Injil, ini perintahnya 10 aturan ini. Tapi ke 10 aturan ini semuanya dilanggar oleh orang-orang kafir, memahami agama yang ada di kitab-kitab yang sekarang itu mereka pahami sebagai kitab yang benar. Padahal kitab yang benar pada hakikatnya adalah Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab agama samawi sebelumnya yang ada 3 itu, Taurat, Zabur, dan Injil. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kitab Zabur turunkan dari siapa? Nabi Daud. Nabi Daud ini dia adalah orang Israel, bangsa Israeli. Bangsa Israel, ya. Bani Israel itu. Bani itu kaum, kelompok, suku, bangsa. Nah, bangsa Israel. Nah, Nabi Daud ini turunkanlah kitab Zabur oleh Allah, ya. Dengan sebutan Mazmur. Ya, Mazmur. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, ya, Mizmar. Yang intinya adalah Mizmar itu adalah nyanyian-nyanyian rohani. Ya, kalau kita sekarang ini mungkin kayak nasyid gitu loh, ya. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu contohnya. Nah, ini adalah puji-pujian kepada Allah, pada Tuhan pada saat itu. Intinya itu kitab Zabur itu. Tapi disempurnakan lagi oleh Al-Quran di belakang hari itu gitu. Nyanyian itu dihilangkan, dia menjadi bacaan Al-Quran dengan lantunan suara yang tidak menghanyutkan kepada kemaksiatan. Oke, kita lanjut. Nah, kitab Zabur ini difirmankan Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wahayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa atana Dawuda zabura. Yang artinya, sungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan Nabi setelahnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, pada Ismail, pada Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Jadi di sini jelaskan bahwa kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Surat An-Nisa ayat 4. Nah, kitab Zabur berisi kumpulan ayat dianggap suci. Itu ada 150 surah, ya, yang mengandung hukum-hukum. Ya, secara garis besar, tapi dia dalam bentuk nyanyian, ya, dalam bentuk nyanyian rohani. Ya seperti tadi lah. Kalau kita sekarang mungkin nasyid lah, ya. Nah, terdiri atas 5 macam. Pertama itu nyanyian untuk memuji Tuhan. Mungkin kayak tadi subhanallah walhamdulillah. Itu kan bagian dari pujian-pujian kepada Allah. Terus nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang nggak dapat tuh nasyid seperti itu. Terus ratapan jamaah. Ratapan ini mungkin tangisan kesedihan, ya, kegalauan kalau anak muda sekarang. Terus yang keempat, ratapan dan doa individu. Ya, ratapan individu itu diri pribadi. Kalau yang tadi mungkin semua umat, misalnya kalau nggak ada hujan kering kerontang, ya. Poin keempat tadi kering kerontang itu mereka rame-rame. Kalau kita sekarang mah sholat meminta hujan gitu misalnya. Nah, itu dilakukan rame-rame. Kenapa? Karena itu kepentingan bersama. Nah, ini yang poin yang keempatnya, ratapan dan doa individu pribadi. Misalnya belum punya jodoh, ya kan? Masih jomblo, belum punya jodoh gitu. Kasihan dah jomblo, ya.
Terus zaman sekarang belum nikah, kasihan deh. Jangan dulu, kalian sekolah dulu. Kalau selesai sekolah baru nikah. Jadi dari prestasi kalian terbaik, banggakan kedua orang tua kalian, bahagiakan mereka, setelah nikahlah kalian. Terus yang selanjutnya, nyanyian untuk raja. Kenapa nyanyian untuk raja? Karena pada saat zaman dahulu itu raja-raja itu umumnya dekat dengan agamanya. Umumnya, walaupun tidak semua. Oke, jadi didoakanlah agar raja ini mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, kita masuk ke kitab yang ketiga. Kita akan cerita panjang lebar nanti di kitab terakhir. Tadi di awal kita kupas setengah gitu. Setengahnya nanti terakhir. Kitab Injil. Kitab Injil ini wahyukan pada siapa tadi? Pintar kalian. Nabi Isa, ya. Jadi kitab Injil ini wahyukan kepada Nabi Isa, yang diturunkan pada Nabi Isa pada saat itu yang sekarang disebut dengan oleh orang-orang kafir yaitu Yesus, ya. Pada prinsipnya Nabi Isa Yesus itu berbeda orangnya. Tapi itu tadi bahwa Nabi Isa itu adalah yang menerima wahyu dari Allah dalam bentuk kitab Injil. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 27 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu raftau wa rahmah. Yang artinya kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Coba lihat, ya, bahwa sebenarnya kitab Injil juga membawa kebaikan, walaupun sekarang banyak diselewengkan oleh para pengikutnya. Karena Injil sendiri yang sekarang disebut Bible itu sudah dilakukan banyak perubahan oleh salah satunya, kalau nggak salah pernah dibaca riwayat itu, orang Yahudi yang tidak suka kepada kemurnian kitab Injil. Karena kalau dia tahu kitab Injil tetap dalam kemurniannya, maka akan banyak umat pada saat ini akan berbondong masuk dalam Islam di akhir zaman nanti. Maka sama dia dirubah. Oke. Nah, kitab Injil, kitab Taurat mengalami perubahan dan penggantian oleh tangan manusia, ya. Kitab Injil sekarang tulisannya tentang perihal kehidupan sejarah hidup Nabi Isa itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas dan Yahya. Nah, kalian kalau dengar surat-suratnya itu surat Matius, surat Yahya, surat Lukas itu adalah orang-orang yang merubah kemurnian dari kitab Injil yang asli. Nah, mereka sebenarnya bukan orang-orang yang dekat dengan masa Nabi Isa. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba, ada lagi versi yang lain. Nah, versi ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang tersebut di atas tadi. Lukas, ya, Yahya, Markus, itu berbeda deh. Nah, ketika dilakukan perubahan dilakukan pada Injil inilah, makanya Allah menjanjikan akan turun di akhir zaman nanti seorang nabi yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kebenaran inilah yang diterima oleh pendeta yang ayah ceritakan tadi, yang ketika bertemu dengan Rasulullah dan pamannya ketika berniaga sebelum masuk ke kota Irak. Jadi pendeta itu masih membaca Injil yang aslinya pada saat itu. Nah, pada Injil yang asli itu dia dapatkan bahwa nanti di akhir zaman akan lahir seorang nabi yang memiliki ciri-ciri kenabian. Sebutkanlah salah satunya dilindungi oleh awan, ya, di punggungnya ada tanda kenabian. Nah, nabi inilah yang akan menyempurnakan agama-agama sebelumnya, agama samawi sebelumnya, yang kitab-kitab sebelumnya, dan dia membawa kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang disebut dengan Al-Qur'an. Paham anak sayangnya? Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab 3 kitab sebelumnya. Nah, kita masuk pada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya, diturunkan yang membawa siapa? Pintar. Malaikat Jibril. Jibril yang membawa. Ya. Dan dia tidak langsung bruk, ini Al-Quran. Langsung 30 juz. Enggak. Diturunkan Al-Quran itu bertahap. Kenapa turun bertahap? Belum sawab. Jadi karena Allah ingin kitab itu dipahami, dimengerti, dijalankan, dilaksanakan oleh Rasulullah dan umatnya pada saat itu. Dilaksanakan, terus turun kitab berikutnya, dan biasanya kitab turunkan itu sesuai dengan kondisinya. Makanya Al-Quran itu adalah kitab paling sempurna dan tidak pernah tertinggal oleh zaman. Oke, paham ya? Nah,
Dia diturunkan itu lebih dari 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dua semua ya. Ya. 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Terdiri atas berapa juz? 30 juz. Keren, ya. 30 juz. Enggak ada juz jambu situ, juz buah enggak ada, ya. 30 juz, ya. Nah, dia terdiri dari 114 surat, ya. 6.236 ayat, ya. Dan 3.255 huruf, ya. Wahyu terakhir yang turun adalah surat Al-Maidah, ya, wahyu terakhir. Nah, kalau kita memahami apa sih syafaat dari Al-Qur'an ini? Apa sih syafaat dari menghafal Al-Qur'an? Anakku sayang, motivasilah diri kalian untuk menjadi penghafal Al-Qur'an. Karena di akhir zaman nanti para penghafal ini ketika nanti di akhirat dia diberikan syafaat oleh Allah. Ya, melalui Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bersaksi memberikan syafaat kepada para penghafalnya. Nanti Allah akan berikan mahkota di kepalanya. Kekuasaan di tangan kanannya. Dan kekekalan di tangan kirinya. Jadi penghafal Al-Qur'an itu di kepalanya ada mahkota, di tangan kanannya kekuasaan, di tangan kirinya kekekalan. Kekekalan itu maksudnya apa? Kekekalan itu dia tidak akan pernah bisa dikalahkan, dia tidak pernah bisa dihancurkan, dia tidak akan pernah bisa dimatikan, kekal dia. Maksudnya apa? Manusia kan ada matinya. Ya, manusia ada matinya, tapi itu kan di akhir zaman nanti, ya, di akhirat nanti. Dan keuntungan lainnya apa? Dia akan menyematkan mahkota di kepala orang tuanya. Nah, orang tuanya itu bingung. Loh, kok kepala saya dikasih mahkota sih? Lalu dijawab oleh malaikat, ini bagian penghargaan dari anakmu yang menghafal 30 juz Al-Quran, memahaminya, melaksanakannya, dan kehidupannya sehari-hari. Mana anak sayang? Motivasilah diri kalian untuk tetap menjadi penghafal Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri punya banyak nama. Ada Al-Huda, ya, yang artinya petunjuk seluruh umat manusia. Karena Al-Quran itu berisi petunjuk-petunjuk, ya, perintah-perintah agar kita menjadi lebih baik dalam kehidupan kita, memberikan solusi dalam setiap permasalahan kita. Yang kedua, Al-Furqan. Dia adalah kita membedakan, ya. Dia adalah kita membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dalam Al-Quran itu ada. Kalau ini perbuatan baik loh, ya. Kita beribadah pada Allah, misalkan perintah Allah itu perbuatan baik. Lalu ketika kita mengingkari Allah itu ada perbuatan buruk. Ketika perbuatan baik kita lakukan, konsekuensinya ada surga. Perbuatan buruk kita lakukan, konsekuensinya juga ada, ya, dosa dan akhirnya neraka. Oke. Selanjutnya asyifa. Ini yang paling penting. Al-Quran itu sebagai obat, ya, sebagai obat. Syifa itu artinya obat. Al-Quran itu obat. Obat bunda, obat galau, ya, obat sakit segala macam penyakit, kusta, panu, paru-paru, dari penyakit kecil, ya, penyakit ringan sampai penyakit terberat sekalipun, Al-Quran itu obatnya. Cuma permasalahannya tidak semua orang muslim yakin dengan itu. Ketika dia yakin dengan Al-Quran sebagai obat, insya Allah dia akan sembuh. Tapi ketika dia tidak yakin, dia tidak akan sembuh. Makanya banyak sekarang kalian mungkin temui, tapi hati-hati juga ada terapi doa. Itu pengobatan menggunakan doa. Kenapa? Karena meyakini bahwa doa itu bagian dari obat. Karena ini janji Allah. Allah tidak akan pernah bohong dengan janji. Terus yang keempat, az-zikr. Dia adalah peringatan, ya, ancaman. Yang tadi saya bilang tadi. Kalau kita berbuat baik, pahala surga. Kalau kita berbuat buruk, dia ancaman apa dia? Dosa. Ujungnya ancamannya apa? Neraka. Oke, paham ya? Yang terakhir, Alkitab. Dia adalah firman-firman Allah yang dibukukan. Firman Allah yang dikumpulkan lalu dibukukan menjadi sebuah kitab. 4 tadi dia. Nah, dalam Al-Quran sendiri dia mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaan Al-Quran? Pertama, dia sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ingat garis besarnya, dia sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Kalau nggak beriman dan bertakwa, nggak ada pengaruhnya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nggak memberikan rahmat kepada manusia yang tidak pernah beriman dan bertakwa.
Ketika dia beriman dan bertakwa, Al-Quran akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi dia dalam kehidupannya. Nah, mudah-mudahan kita bagian dari orang yang bertakwa sehingga Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi kita. Oke, lanjut. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan dengan zaman dan masanya masing-masing. Seperti saya bilang dari awal tadi, perintah sholat itu menyembah Allah itu dari dilakukan dari zaman Nabi Musa ketika diturunkannya kitab Taurat. Udah ada perintah menyembah Allah. Tapi tata cara bacaannya mungkin berbeda dengan perintah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Mungkin kalau sekarang 5 waktu dengan negosiasi Rasulullah itu kalian pikirkan baiknya Rasulullah kepada kita, sayang Rasulullah pada kalian. Kalian mungkin begini. Ini mau ujian, soal ujian itu 20. Itu yang bikin soal ayah. Itu kalian mau nego soal itu, jangan 20 deh, 5. Itu kadang ada rasa sungkan kan? Sungkan dalam diri kalian, aduh, ditawan gak enak Masa ditawar ulang sama ayah, nanti ayah marah. Nanti ayah ngambek, nanti ayah sedih. Banyak pemimpin yang bikin seperti itu akhirnya. Walaupun akhirnya kalian mungkin nekat juga nyampein, nego dong ya, jangan 20 dong ya, soalnya 5 deh. Oke 5, silahkan 5 oke. Tapi essay semua, mikir lagi kan, balik lagi ke awal. Udahlah, pilihan ganda aja dah 20 nggak apa-apa, ya. Nah itu manusia. Sedangkan ini Rasulullah itu kepada Allah negonya, baiknya Rasulullah pada kalian, karena Rasulullah tahu kalian tidak akan sanggup. Berapa perintah pertama sholat? Ketika diterima oleh Rasulullah dengan kejadian apa? Isra dan Mi'raj. Nah, ketika kejadian Isra Mi'raj itu Allah memerintahkan berapa? 50 kali sehari semalam. Kalian bayangin 50 kali sehari semalam. Rasulullah tahu umatnya nggak bakal sanggup. Nego pada Allah. Allah loh yang menciptakan dia, menciptakan bumi, menciptakan alam ini. Diajak nego sama Rasulullah. Diajak negosiasi, ditawar sama Rasulullah. Sampai mentok akhirnya 5 pun Rasulullah juga gak yakin bahwa umatnya bisa mengerjakan. Tapi mau nawar lagi udah gak tega, udah gak enak gitu loh. Jadi 50 turun ke 5 kan jauh banget itu. Karena Rasulullah juga tahu 5 waktu aja itu masih banyak yang akan melanggar. Dan ternyata terbukti sekarang. Benar gak? Kalian salah satunya? Ayo. Kalian salah satunya yang 5 waktunya tertinggal? Istighfar. Kenapa? Kalau kalian 5 waktu ini masih ada yang tertinggal, kalian bagian orang melecehkan perjuangan Rasulullah. Istighfar kalian. Percuma aja kita kalau selama ini selawatan para Rasulullah, ya mana-mana pergi selawatan, ya kan? Mana-mana pergi maharbaan, ya. Tapi ternyata kalian orang yang melecehkan Rasulullah tanpa kalian sadari. Jangan apa? Dengan sholat kalian tertinggal itu. Hati-hati itu. Oke, yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, dan ini yang tadi saya bilang, terjamin keasliannya. Karena yang menjamin keaslian Al-Quran itu adalah Allah. Ya, yang menjamin keaslian Al-Quran itu adalah Allah, dan dia tidak akan pernah bisa dirubah sama sekali. Terus yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran. Ya, membaca dan mempelajari isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harusnya dibaca, jangan dipajang doang. Jangan-jangan Al-Quran juga di rumah nggak ada. Istighfar kalau di rumah kita Al-Quran nggak ada. Kenapa? Rumah yang tidak pernah dibacakan lantunan Al-Quran itu seperti kuburan. Kalau rumah seperti kuburan isinya apa? Kuntilanak, genderuwo, jin. Siapa itu? Kita dong. Kita jinnya, kita genderuwonya, kita kuntilanaknya, ya kan? Kita pocongnya, ya. Kenapa? Rumah yang tanpa dibacakan Al-Quran dia seperti kuburan. Isi kuburan itu kan selama ini kita sering lihat di TV-TV ya. Ya, kalian tonton di TV ya. Ya, pada kenyataannya nggak seperti itu sebenarnya. Ya nggak? Nah, dia seperti kuburan. Apa itu kuburan? Rumah itu gelap, sepi, nggak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada tanda-tanda dakwah, nggak ada tanda-tanda perjuangan. Tidak kelihatan adanya nilai-nilai Islam di situ. Itu ibaratnya kuburan. Nah, istighfar kita. Jangankan membacanya malas, Al-Quran aja nggak punya istighfar nak. Beli kuota bisa, ya kan? Beli baju baru bisa. Masa beli Al-Quran yang nggak bisa? Belilah Al-Quran itu. Terus setelah dibeli, jangan ditaruh di rumah, baca. Minimal niatkan di hati kalian sehari itu kalian membaca 1 juz sehari. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah bermanfaat. Maaf atas segala kesalahan karena kebetulan ini ada sedikit gangguan ya suara ya. Maaf atas kesalahan. Segala kebaikan datang dari Allah, kekhilafan datang dari ayah sebagai manusia. Surah Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.